kamu saudara kasih dalam Tuhan? Shalom. Shalom. Ada sukacita hari-hari ini? Amin. Haleluya. Saya mau undang kita semua bangkit berdiri dulu dong. Kita mau sapa untuk saudara-saudara kita yang ada di samping kita, kanan kiri, depan belakang kita, katakan hai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari yang indah ini Tuhan. Kami masih ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa, membawa setiap rindu kami, membawa setiap apa yang ingin kami berikan kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah sore hari ini fokus kami dan pikiran kami hanya padamu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman kami yang dalam perjalanan. Kau percepat langkah mereka untuk tiba di tempat ini bersama dengan kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Berkati tempat ini Tuhan, sucikan, kuduskan tempat ini Bapa. Biarlah melalui tempat ini Bapa, akan banyak jiwa-jiwa yang diberkati, akan banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan dan dimenangkan demi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, kami undang Kau lebih lagi masuk dalam hadirat dalam sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biar Kau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan atas kebaikannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama
Engkau mulia bagi kami Tuhan. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Lebih lagi katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa Engkau mulia Tuhan. Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan kami bagi setiap kami pada sore hari ini Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan segala sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Yeah.
Rambaya takaya. Sekaya Rambaya sekaya Rambaya. Ya Rambaya Rambaya Rambaya. Jika besaranmu ajaib Tuhan. Yes Lord Jesus, ajaib Tuhan. Lebih lagi katakan buatnya, kami kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, sungguh Kau Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan. Yes Lord Jesus, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami percaya Tuhan, firman-Mu di Mazmur 91 ini boleh tergenapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Perlindungan-Mu itu nyata bagi setiap kami hari-hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Hadirat-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kami merasakan Tuhan lawatan-Mu ada di tempat ini. Kami percaya pengurapan Tuhan turun atas kami ya Tuhan di tempat ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia. Awan kemuliaan turun atas Indonesia. Perlindungan Allah ada di dalam Indonesia. Kami percaya Tuhan akan memulihkan Indonesia. Tuhan akan menyembuhkan Indonesia dari krisis ekonomi saat ini yang sedang melanda Indonesia. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memulihkan setiap sektor yang kena dampak akibat krisis ekonomi. Tuhan akan memberkati setiap perdagangan, pertanian, kelautan, hasil darat. Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Kami percaya karena Tuhan itu dahsyat dan berkuasa atas Indonesia. Biarkanlah Tuhan ada di dalam genggamannya Tuhan. Biarkanlah Tuhan selalu melindungi Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Gembala Pembina, Gembala Rayon dan Gembala Cabang atas tempat ini Bapak Rudi Siregar. Tuhan, perlindungan-Mu nyata bagi gembala-gembala kami Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa bagi setiap gembala-gembala kami, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, kesehatan, panjang umur Kau berikan setiap gembala-gembala kami ya Bapa. Tanda-tanda heran selalu menyertai di setiap pelayanan para gembala kami ya Tuhan. Berkat Tuhan melimpah-limpah bagi setiap gembala kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk tempat ini. Terus Tuhan, Engkau yang memberkati tempat ini ya Tuhan. Dari lantai 1, lantai 2 ini Tuhan Kau memberkati. Kami percaya di sini ada tabut Tuhan. Di sini ada hadirat Tuhan. Di sini api kemuliaan turun atas sini. Jiwa-jiwa pertobatan ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati tempat ini berlipat-lipat kali ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarkanlah di sini terjadi penuaian besar-besaran Tuhan.
Biarpun Tuhan di sini Tuhan jauh kemana-mana, tapi kami percaya di sini ada Tuhan yang besar. Di sini ada lawatan Tuhan yang terjadi di setiap ibadah kami. Berkati ibadah kami Tuhan sore hari ini. Juga berkati ibadah sekolah minggu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Kami berdoa perlindungan Allah nyata bagi setiap mereka. Kalau di luar sana Tuhan, anak-anak kecil banyak sakit Tuhan. Kami percaya di sini Tuhan akan sehatkan anak-anak kami ya Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit apapun ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus dari penyakit yang berat sekalipun Tuhan jauhkan dari anak-anak kami ini ya Tuhan. Karena kami tahu anak-anak ini adalah miliknya Tuhan. Biji matanya Tuhan. Generasi penerus di gereja ini ya Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu kami ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang hadir sore hari ini menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga yang mengalami sakit boleh disembuhkan, yang mengalami kelemahan dikuatkan, yang mengalami beban berat dan pergumulan. Kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Berkat Tuhan melimpah-limpah bagi setiap umat-Mu sore hari ini ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi, memberkati umat-Mu sore hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu di bulan ini yang ulang tahun di bulan November ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati Tuhan dengan kesehatan, panjang umur. Berkat Tuhan melimpah-limpah bagi setiap umat-Mu yang saat ini ulang tahun di bulan November ini ya Bapa. Berikan kesetiaan lebih lagi ya Tuhan. Biarkanlah setiap mereka boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Biarkanlah pengenalan Tuhan itu tertanam dari setiap umat-Mu sore hari ini ya Bapa. Agar mengubah setiap paradigma mereka ya Bapa. Berkati setiap umat-Mu sore hari ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap firman yang ditaburi tempat ini. Berikan setiap kami tanah hati yang subur. Ketika firman-Mu ditaburi tempat ini boleh bertumbuh, berbuah, berakar dan semakin kokoh dalam kehidupan kami. Firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, tapi firman-Mu boleh merema dalam kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu akan termeterai dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami. Mari saudara kita berdoa untuk Bapak Gembala kita, Bapak Rudi Siregar. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami dan Ibu Vivi. Tuhan, terus Tuhan pakai gembala kami ini sebagai alatnya Tuhan. Kami percaya gembala kami di tempat ini ya Tuhan, memberikan Tuhan Yesus senantiasa firman yang segar untuk setiap umatnya, memberikan rumput yang hijau bagi setiap domba-dombanya, agar domba-dombanya semakin gemuk dan subur di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan itu sempurna bagi gembala kami dan Ibu Vivi ya Tuhan. Setiap pelayanannya diberkati, kesehatannya diberkati, usaha pekerjaannya diberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya gembala kami ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang terbesar bagi kami. Kami mengasihi Bapak Ibu gembala kami ya Tuhan. Kalau Tuhan ada di tempat ini, Tuhan juga mengasihi, melindungi, memproteksi Bapak Ibu gembala kami ya Bapak. Berkat Tuhan senantiasa melimpah-limpah. Tuhan kan pakai gembala kami menjadi kepala dan bukan ekor, semakin naik dan tidak akan turun lagi di setiap pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Nathan Anes, generasi muda ini Tuhan berkati ya Tuhan di dalam pelayanan mereka, dalam
studi mereka Tuhan. Biarkanlah setiap apapun yang dikerjakan generasi Yeremia ini Tuhan, boleh berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Masih ada sukacita saudara? Amin. Coba kita mau beri tos tinju gini ya saudara, untuk saudara-saudara kita yang ada di kanan, depan, belakang. Katakan Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
buat Tuhan kita. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mau lebih lagi buat Tuhan kita, saudara? Amin. Mau lebih lagi? Yes. Nanti ya kalau di Kenari ada ibadah kedua ya, oke? Silakan duduk saudara. Kita mau menyaksikan VOP. Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anaknya masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi.
Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya. Tentu gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau siapkan hati kita akan diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Kami siap dibentuk sore hari ini Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus, pakailah hati kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Sore hari ini kami mau lebih lagi Bapa, rindu diberkati dalam kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba Tuhan. Biar saja kami bukan sebagai pendengar tapi menjadi pelaku-pelaku-Mu Tuhan Yesus. Pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Haleluya, kami mau sambut firman-Mu lebih lagi. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kegelapan, tiada pernah
besar setia. Yesus. Orala bashandara la bataka. Onara la bashake nara la bataka la balaba. Nara la balaba la balaba. Orala balaba la balaba. Biar hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu. Laba 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 laba. Laba 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 laba. Laba 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 laba. La la laba 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 laba. Shada la 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 la. Penuhi seisi ruangan ini Tuhan. Penuhi setiap hati kami. Penuhi setiap kami. Laba 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 laba. Laba 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 laba. Yesus. Yesus. Mari angkat tangan saudara. Terus musik alunkan pujian ini. Mari angkat tanganmu, arahkan kepada anak-anak kita. Mereka adalah biji mata Tuhan. Mereka adalah anugerah yang telah Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Bagi masing-masing keluarga. Dan biarlah sejak dari kecil ini, biar mereka datang kepada Tuhan. Ajar mereka, didik mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mari kita akan berdoa sama-sama buat anak kita. Bapa di dalam surga, kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Biar kiranya pengurapan-Mu memenuhi anak-anak kami ini. Menjadi anak yang sehat. Menjadi anak yang hormat orang tua. Takut akan Tuhan. Mengenal Engkau Yesus Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kesehatan yang baik. Tuhan berikan pertumbuhan yang baik. Menjadi anak kesukaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehat dan sempurna. Bertumbuh sehat dalam nama Yesus. Jauh dari segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bertumbuh sehat. Bertumbuh sempurna. Dalam nama Yesus. Segala kebutuhan, keperluan Allah Engkau cukupkan. Menjadi anak yang unggul. Anak yang takut akan Tuhan. Anak yang mengasihi Tuhan. Hormat orang tua. Sejak dari kecil ini Tuhan, kami bawa mereka mengenal Engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehat dan sempurna. Yesus. Dalam nama Yesus. Sehat dan sempurna. Dalam nama Yesus. Bertumbuh sehat dan sempurna. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang unggul. Anak-anak yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, menjadi alat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Memiliki kecerdasan ilahi dalam nama Yesus. Terima kasih. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih. Yes. Terus ajar didik anak-anak ini. Dalam nama Yesus. Hikmat Tuhan menempah memenuhimu. Dalam nama Yesus. Oh. Ya. Sebagai guru sekolah minggu terus ajar didik anak-anak ini. Dalam nama Yesus. Apa yang kau kerjakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan balaskan berlipat ganda rumah tanggamu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
besar setiamu. besar setiamu. Sekali lagi katakan, besar setiamu. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Haleluya. Sungguh kesetiaanmu yang luar biasa bagi kami Tuhan, boleh nikmati hidup hingga sampai saat ini kami boleh berada dan dapat kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk mengalami Tuhan, mengucap syukur atas segala anugerah dan kasih setiamu atas perjalanan kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya sore hari ini kami rindu untuk boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami siap diberkati, urapi hamba-Mu dan mampukan Roh Kudus menyampaikan apa yang menjadi pesan dan maksud daripada firman yang hamba-Mu akan sampaikan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah setiap kami siap diberkati sore hari. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik, puji Tuhan. Tes 3, 2, 1. Tes mic ya. Salam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ya, senang kembali jumpa dengan setiap kita ya. Rasanya sudah lama tidak berjumpa. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, firman yang akan saya sampaikan sore hari ini adalah masih sama setiap awal bulan kita akan memasuki yaitu visi di dalam bulan November. Hal yang terus mengingatkan kepada kita, saudara kasih dalam Tuhan, dan tidak waktu yang lama lagi kita juga akan meninggalkan tahun 2022 ini. Sekarang kita sudah memasuki bulan November. Bulan depan sudah kita selesaikan. Namun biarlah kiranya ketika kita menyelesaikan tahun ini adalah dengan cara Tuhan yang luar biasa. Meskipun ya saudaraku bahwa dikatakan tahun 2023 adalah tahun yang sangat sulit. Ya, tapi percayalah bersama dengan Tuhan pasti Tuhan berikan kemudahan dan setiap jalan keluar. Katakan amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi disampaikan sore hari ini adalah satu kesimpulan yang saya boleh renungkan dalam penyampaian oleh Gembala Pembina kita kemarin dalam visi di bulan November ini. Boleh bantu saya dan saya sudah siapkan, karena tadi saya sangat terkesan dengan doa dari Bu Tias yang mengatakan bahwa kerinduan adalah kita adalah agar supaya kita kerinduan kami dan juga gembala membawa kita masuk ke rumput hijau menjadi gemuk dan sehat. Haleluya. Ini dia. Kalau kita mau melihat rumput hijau dan kita menikmati keberkatan, gemuk dan juga sehat. Bukan cuma gemuk aja, tapi juga sehat. Karena banyak yang gemuk tapi tidak sehat. Tapi gemuk dan juga sehat. Wah, anak saya langsung nanti, papi ini apa sih ngomong-ngomong tentang gemuk, mentang-mentang aku gemuk nih. Ya, enggak ya. Nah, apa itu saudara kasih? Dan kita lihat menjadi satu tema, yaitu fasik dan saleh. Ini yang menjadi satu kesimpulan, apa yang menjadi pesan dari Pak Niko kemarin, yaitu dengan tema fasik PS, ya, saleh. Dan kita akan lihat hal-hal tentang kesalehan dan kefasikan. Yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama, bantu saya next. Yaitu kesalehan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-6, saya lupa tadi bawa pointer ya. 1 Yohanes 2 ayat ke-6, firman Tuhan berkata demikian, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara garis bawahi, yaitu wajib. Jadi tidak ada tawar-menawar, saudaraku kasih dalam Tuhan. Jadi wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan kesalehan akan membawa orang-orang untuk mengerti bahwa di balik sebuah kehidupan di dunia ini ada tujuan kehidupan berikutnya, yaitu yang bernama kehidupan kekal. Maka ini harus pastikan, ini harus kita pahami. Ini yang menjadi pengejaran kita, saudara kasih dalam Tuhan. Supaya kita mengerti
Ya, supaya kita mengerti saudara kasih dalam Tuhan. Ada dua kekekalan. Yang pertama mati kekal, yang kedua hidup kekal. Ya. Kekal itu artinya seterusnya, terus menerus, hidup kekal selama-lamanya. Nanti saudara baca di dalam kitab Wahyu 21 berbicara tentang kekal. Kehidupan kekal seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Ya, ketika Yesus hendak meninggalkan para muridnya, dan dia berkata, jangan khawatir dan jangan takut. Aku akan datang kembali kepadamu untuk menjemputmu. Supaya apa? Supaya dia katakan, aku akan datang kembali. Berarti dia akan datang kembali kali kedua. Untuk apa? Untuk menjemputmu, menjemput setiap kita. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, maka semua kita berada. Katakan amin. Ini menjadi tujuan kekristenan kita, saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga prinsip hidup orang saleh, perhatikan. Prinsip hidup orang saleh, yaitu orang yang mengejar kesalehan akan berkata bahwa berkat di dunia ini bukanlah tujuan utama menjadi seorang Kristen. Sekali lagi, berkat di dunia ini bukan menjadi satu tujuan utama kita. Meskipun berkat di dunia kita butuh, kita perlu. Tapi berkat di dunia ini bukan merupakan satu tujuan utama kita menjadi orang Kristen. Jadi kalau mau jadi Kristen, jangan memiliki satu tujuan pengejaran utama, yaitu untuk memperoleh berkat dari dunia ini. Ya, enggak jadi Kristen pun bisa, bahkan lebih mudah. Ya, kita dengar banyak juga tempat-tempat penyembahan, betul ya? Itu berkat dunia, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi berkat duniawi ini bukanlah tujuan utama kita. Ya, akan tetapi bagaimana agar supaya kehidupan kita, perhatikan, bukan tujuan utama kita berkat di dunia ini, akan tetapi agar supaya bagaimana setiap saudara dan saya, kehidupan kita semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Siapa yang ada di dalam, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini saudara kasih dalam Tuhan. Nah, kehidupan kita semakin hari harus terus memiliki perubahan, terus memiliki pendewasaan. Contohnya, kalau dulu mungkin ketika kita memiliki masalah, kita cenderung lari, kita takut menghadapi masalah. Tapi saat dan waktu, terus berjalannya waktu, saat dan waktu semakin bertambahnya usia kita, dan saat dan waktu semakin bertambahnya pengenalan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, maka tidak lagi ditakutkan terhadap masalah yang kita hadapi. Meskipun itu menjadi satu persoalan yang butuh dan perlu untuk kita membuat satu jalan keluar di dalamnya. Akan tetapi hal yang terpenting bagaimana ketika kita menyelesaikan setiap persoalan masalah dengan melibatkan Tuhan dan tunduk atas firman Tuhan. Katakan amin. Ini sehingga prinsip orang saleh, orang mengejar kesalahan akan berkata bahwa berkat dunia bukanlah tujuan utama saudara dan saya. Katakan amin. Nah, lantas kemudian ciri orang yang hidup di dalam kesalehan, saudara kasih dalam Tuhan, yaitu bagaimana supaya mengarahkan diri pada kehidupan Kristus. Perhatikan, yang pertama dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16. Tolong bantu saya baca salah seorang. 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Silakan dibaca. Belum ada yang dapat. Silakan yang di depan, bapak-bapak penetua. Silakan, istriku dapat.
Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, ini pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Agar bagaimana dia mengajarkan jemaat. Dan ini juga merupakan satu kerinduan saya. Supaya jangan sampai pengajaran yang saya sampaikan ini adalah pengajaran yang salah. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan setiap ajaran yang kita terima. Yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan, anugerah. Yang pertama adalah berbicara tentang anugerah. Ada pengajaran di dalam Injil Teologia Kemakmuran yang berkata bahwa pengejaran hidup untuk kekayaan dunia. Yaitu hidup dengan berlimpah-limpah akan harta dan kekayaan dunia. Dengan mengabaikan bicara tentang salib Kristus. Nah ini, saudara kasih dalam Tuhan. Dan ada juga pengajaran yang menekankan sekali selamat tetap selamat. Sebab Yesus mati satu kali, saya setuju 100%. Kalau di atas 100% betul, sangat dan teramat betul. Yesus mati satu kali untuk menghapus dosa manusia. Namun pengajaran yang lain berkata bahwa dosa dahulu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Dan ini akan membuat satu pemikiran kepada jemaat yang tidak mengerti. Sehingga mereka pahami bahwa dosaku akan diampuni. Sehingga ketika dia telah menerima anugerah keselamatan dan bertobat lahir baru, mereka tidak akan punya takut dan gentar akan Tuhan. Mereka akan kembali melakukan perbuatan dosa, toh Tuhan juga ampuni. Berbuat dosa, toh Tuhan juga ampuni. Berbuat dosa, toh Tuhan juga ampuni. Saudara kasih dalam Tuhan. Maka penting bagi kita untuk mengetahui tentang hal ini. Yaitu anugerah adalah mutlak. Akan tetapi jangan mempermainkan anugerah dengan terus menerus berbuat dosa. Katakan amin. Ini yang pertama. Dan kekayaan materi bukan tujuan hidup, sebab materi akan mengikuti prioritas, akan mengikuti ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Katakan amin. Jadi jangan dibalik. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Itu adalah bonus dari jerah lelah kita di dalam kita mengejar dan mencari pengenalan akan Tuhan. Jangan dibalik, saudara kasih dalam Tuhan. Engkau kerja dulu baru doa, doakan dulu baru bekerja. Engkau mengambil keputusan baru berdoa, doakan dulu baru putuskan. Katakan amin. Ini yang pertama, saudara kasih dalam. Ciri yang pertama, awasi diri sendiri dan ajaranmu. Perhatikan yang tadi ya, yaitu anugerah adalah mutlak, akan tetapi jangan mempermainkan anugerah keselamatan itu. Next, selanjutnya. Lantas yang kedua, yaitu di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai dengan 27, bantu saya salah seorang baca. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai dengan 27. Sudah yang dapat? Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Kalau enggak punya tujuan berarti orang tidak punya pikiran. Kalau tidak punya pikiran berarti enggak sehat. Kalau enggak sehat berarti apa aja dia mau lakukan. Lanjut. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kalau sembarangan saja memukul berarti itu orang yang tidak sehat. Dulu saya mantan petinju, ya pasti saya dilatih teknik cara menjatuhkan orang, teknik cara menghindar, teknik cara memukul yang bagus, teknik cara menjatuhkan orang. Ya. Untuk urusan dunia ada cara dan ada tekniknya. Lanjutkan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya, menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Perhatikan, saudara kasih. Ini tekad dan kesungguhan hati Rasul Paulus. Supaya ketika menyampaikan firman, jangan sampai aku sendiri merasa tertolak. Karena apa? Karena firman itu tidak dihidupi. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ketika saya sampaikan ini tadi, ya, saya berdoa di meja makan dan saya berdoa, Tuhan, kalau aku sampaikan ini, biarlah terlebih dahulu ini adalah untukku
dan aku bagikan kepada jemaat dan pelayan yang Tuhan kasihi. Supaya apa? Supaya aku sendiri tidak tertolak ketika aku menyampaikan firman Tuhan. Dan menjadi kesungguhan tekad hati saya adalah seperti di dalam Kolose 1 ayat 28. Tolong baca. Kolose 1 ayat 28. Ialah yang kami beritakan. Kristuslah yang aku beritakan. Apabila tiap-tiap orang saya nasihati. Dan tiap-tiap orang kami ajari. Dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang. Kepada kesempurnaan. Di dalam Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan. Ini menjadi satu tekad dan kesungguhan seperti yang hati Rasul Paulus. Ini menjadi satu tekad dan kesungguhan hati saya kepada jemaat yang Tuhan kasih. Kita merindukan rumput hijau supaya gemuk, sehat dan segar. Dan kuat dan tangguh di tengah dunia yang tergoncang ini. Namun kita tidak tergoncang. Karena apa? Karena kita merindukan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Katakan amin. Sebab itu, awasi diri sendiri dan ajaran kita. Dan latihlah dirimu. Yaitu tekun beribadah. Amin. Apa? Tekun beribadah. Tekun artinya tidak berhenti dan tidak terputus. Tekun artinya ada satu usaha, daya, dan kesungguhan dari kita untuk mengerjakan dan melakukannya. Enggak datang begitu aja. Tapi ada usaha dari kita, upaya dari kita, kesungguhan kita untuk terus menerus mengerjakan dan melakukannya, yaitu untuk beribadah. Katakan amin. Ada dua jenis ibadah saya boleh catat saudara kasih dalam Tuhan. Ibadah yang pertama itu ibadah hubungan, relation kita secara pribadi dengan Allah. Masuk di dalam saat teduh, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan merenungkan firman-Nya. Saudara mau balik baca firman dulu, saudara mau balik doanya ke belakang, itu persoalan dan urusan saudara. Tapi tentunya yang paling utama prioritas adalah bagaimana hati kita, kerinduan kita secara pribadi untuk datang kepada Dia. Amin. Makanya saudara kasih semenjak dalam masa pandemi ini, Tuhan taruhkan di hati ke saya untuk terus setiap hari membaca satu pasal dan mengambil satu ayat dan menjadi satu rema dan saya bagikan kepada saudara dan kepada kita jemaat yang Tuhan kasihi. Kalau saya menyampaikan satu tekad bagi saya, Tuhan biarlah aku yang terlebih dahulu melakukannya. Sebab orang akan melihat siapa saya bukan karena saya melihat diri saya di depan cermin. Tapi orang akan memandang melihat saya, orang lain melihat dan memandang saya. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya perbuat, dan apa yang saya kerjakan, dan apa yang saya lakukan. Katakan amin. Ini saudara kasih dalam Tuhan. Lanjut. Bapak yang ganteng itu gak usah ditampilin cat. Yang tadi aja. Beribadah. Selanjutnya. Halo. Oh, kenapa dia? Ada masalah? Oke. Selanjutnya tekun beribadah. Dan yang selanjutnya yaitu membangun hubungan. Tadi saya katakan membangun hubungan secara pribadi dengan Allah. Dan membangun hubungan secara korporat. Yaitu masuk di dalam ibadah raya kita. Amin. Itu pertemuan dengan orang-orang percaya. Seperti yang kita lakukan saat ini adalah ibadah raya. Dan ibadah raya kita ada hari Selasa ada doa terobosan ya. Mbak Tiasya ada doa terobosan by online, enak kan by online sekarang. Terus kemudian hari Rabu kita malam ada doa bersama-sama malam jam 7 malam. Hari Kamis, hari Jumat ada kul bersama-sama. Dan kemudian ada hari Sabtu kita ada doa pagi jam 5. Dan hari Minggu kita lakukan ibadah raya, kita berjumpa secara onsite seperti ini. Artinya adalah untuk membangun satu hubungan satu dengan yang lain. Katakan amin. Sebab untuk membuktikan bagaimana hubungan relation kita yang baik dengan Allah yang tidak terlihat dan tidak tampak dengan mata kita. Namun kita rasakan kehadiran dan jamahannya di dalam firman Tuhan yang kita renungkan itu. Maka dipraktekkan dan dapat dibuktikan di dalam persekutuan kita sesama jemaat dan pelayan yang Tuhan kasihi. Katakan amin. Ini saudara kasih dalam Tuhan.
Nah, perhatikan, berkatnya membangun hubungan, membangun relasi hubungan dengan sama, dan perhatikan berkatnya atas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yaitu dikatakan tadi di dalam Timotius 4 ayat 7, tolong bantu saya Timotius 4, 1 Timotius 4 ayat 7, B sampai dengan seterusnya. 1 Timotius 4 ayat terus. Perhatikan, ini janji ketika kita setia, ketika kita taat dan untuk beribadah kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun secara persekutuan, secara bersama-sama, dikatakan mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Katakan amin. Ini, jadi jangan main-main. Jangan anggap enteng sepele tentang beribadah, saudara kasih dalam Tuhan. Ini janji berkat firman Tuhan bagi kita. Tadi saya katakan, seorang yang saleh adalah orang yang memikirkan untuk bagaimana memikirkan dan melakukan bagaimana supaya dia hidup semakin serupa segambar dengan Kristus. Sebab janji kehidupan kekal yang akan kita peroleh bagi yang mereka mengerjakan keselamatan dengan kesungguhan, maka mereka akan tekun dan terus beribadah. Ini adalah latihan-latihan, saudaraku. Saya tuh selama masa pandemi kita alami, sesungguhnya itu menjadikan satu modal rohani yang sangat besar bagi kita. Apa yang kita peroleh? Harus ada perubahan. Harus ada yang kita peroleh. Untuk melihat itu. Pada masa pandemi bagaimana kita terbatas ketemu dan kita dibatasi dalam segala hal. Kita nggak bisa ibadah bersama-sama. Apa yang kita peroleh, kita petik dari sana sebagai satu modal ketika kita saat ini akan masuk di dalam masa-masa belum selesai pandemi ini, sudah ada kesusahan-kesulitan yang menanti. Bahkan orang-orang berpikir kesulitan tahun 2023 itu luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, latihan badani terbatas. Tapi ibadah mengandung janji, yaitu saat ini, esok, dan seterusnya ke depan. Jadi jangan malas untuk beribadah, saudaraku jemaat yang Tuhan kasihi. Kalau saudara saya ingatkan, kalau saudara saya tegur, adalah sebagai wujud saya mengasihi saudara. Katakan amin. Sebagai wujud mengasihi saudara. Untuk memimpin saudara di dalam kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi jangan ada yang berontak. Amin. Kalau ada yang berontak, mari rendah hati. Tanya sama Tuhan. Katakan amin. Perhatikan, ini saudara kasih dalam Tuhan. Selanjutnya dikatakan, perhatikan, apabila saudara lelah, hidup tidak bergairah, tidak percaya diri, minder menjalani kehidupanmu, menangisi masalah-masalahmu, kesusahan-kesusahan hidupmu, atau mudah tersinggung, atau suka bertengkar, atau hal-hal negatif yang selebihnya yang lain itu, maka itu adalah ciri-ciri kekeringan rohani. Kekeringan rohani karena engkau menganggap dan mengabaikan ibadah-ibadah. Di dalam ibadah dikatakan tadi, memiliki satu kekuatan. Saat ini, masa ini, esok dan ke depan. Katakan amin. Sebab itu, mari kita tekun dan kita terus beribadah kepada Allah. Amin. Bilang kiri kananmu, rajin beribadah. Haleluya. Tolong baca saya sebagai penutup dalam ayat ini, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ke-9. Apa yang dikatakan di sana? Tambahkanlah kepada imanmu. Dua Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 9.
perhatikan. Stop, tunggu situ dulu. Harus dengan apa? Harus dengan apa? Sungguh-sungguh. Menambahkan imanmu. Menambahkan kepada imanmu apa? Lantas terus? Penguasaan diri. Ketekunan. Kesalehan. Kasih akan saudara-saudara. Kasih akan semua orang. Ini saudara kasih dalam Tuhan. Mari tambah-tambahkanlah kepada imanmu. Amin. Yang kedua, kita masuk kepada yang kedua. Lanjut, next. Kita masuk kepada kefasikan. Kefasikan adalah lawan kata dari kesalehan tadi. Yaitu kefasikan, tolong bantu saya baca di dalam Mazmur 36 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama dari di depan. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Perhatikan, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Bayangkan. Ya. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Keluar dari ketaatan kepada Tuhan Yesus. Meski beragama Kristen namun hatinya tidak beriman kepada Tuhan. Orang fasik itu orang percaya yang tidak melatih dirinya. Yang ada di dalam hatinya ini. Yaitu dosa bertutur di dalam hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, prinsip orang fasik berkat dunia adalah tujuan utama. Bagaimana agar supaya menjadi sukses kaya, makmur serta menikmatinya selama hidup ini. Next chat. Perhatikan, ini ciri daripada orang fasik. Tanpa disadari maka orang fasik mereka terjerumus di dalam kefasikan yang membentuk menjadi pribadi pemberontak. Yaitu tidak takut dosa dan tidak taat akan firman Tuhan. Dan selanjutnya tamak, yaitu cinta akan harta dunia. Kejam dan cenderung untuk menyakiti orang lain. Tidak merasa bersalah menyakiti orang lain. Dan tidak mempunyai kasih. Dan selanjutnya dengki dan iri hati. Senang lihat orang susah. Perhatikan, dengki dan iri hati. Susah melihat orang senang. Senang lihat orang susah. Orang yang mengasihi senang melihat orang berbahagia. Amin. Jadi jangan diri hati, jangan dengki. Tidak bisa lihat kemajuan orang lain. Dan selanjutnya apa yang dikatakan? Mudah mencela, mencibir, suka ngomongin orang. Omongannya tidak berbobot dan tidak bernilai. Kalau sudah masuk di sini kayaknya banyak yang pada nunduk nih. Saya enggak nuduh saudara. Saya cuma sampaikan firman saja. Tinggi hati dan merasa lebih baik daripada orang lain. Aku kan lebih hebat daripada dia. Kok kenapa bukan aku? Sebab kau bukan Superman. Kenapa bukan aku? Perhatikan saudara kasih dalam. Ini ciri-ciri orang fasik saudara kasih dalam Tuhan. Pemberontak, tamak, kejam, dengki, iri hati, sombong, mudah mencela, tinggi hati. Kalau masih ada hal-hal ini dalam kehidupan kita, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan diri kita berdoa dan kita minta supaya Tuhan mengampuni segala hal-hal
segala sifat-sifat sikap yang tidak berkenan ini. Sebab murka Allah dinyatakan kepada orang-orang yang seperti ini. Ingat, waktunya sudah semakin singkat. Kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Kita ada di akhir daripada akhir zaman. Masa penentuan bagi kita selama kita masih hidup. Kalau sudah mati nanti udah gak ada persoalan. Kita yang hidup ini. Kalau masih ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dari sikap, tingkah, dan perbuatan kita. Minta ampun kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan taatlah akan firman Tuhan, setialah di dalam kita beribadah sebagai bentuk melatih manusia rohani kita. Sehingga otot-otot rohani kita makin kuat menghadapi sulitnya pertandingan hidup di dunia ini. Dan selanjutnya sebagai penutup saudara kasih dalam Tuhan, bantu saya menjadi penutup, kita baca bersama-sama saudaraku. 3, 2, 1. Kesalehan adalah proses pengudusan diri yang tidak boleh berhenti dan terus harus dikerjakan sampai kedatangan Kristus kali kedua. Kefasikan menjauhkanmu dari hadirat Tuhan, sebab kefasikan adalah hal yang dibenci Tuhan. Menjadi orang yang saleh atau menjadi orang fasik adalah pilihan. Apa yang kita mau pilih? Sekali dan untuk seterusnya hanya satu kali. Dia Allah yang berdaulat turun ke atas muka bumi ini demi untuk menyelamatkan manusia. Untuk selanjutnya, langkahmu, langkah kita adalah satu wujud sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mau menjadi orang-orang yang mengerjakan pengudusan hidup. Hidup di dalam kesalehan. Dan biarlah kiranya pesan firman Tuhan sore hari ini memberkati setiap kita. Dan ayat penutup, bantu saya cat, ayat penutup 3, 2, 1. Tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Hiduplah salam dalam kesalehan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya jemput para pelayan Tuhan maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Lagu yang tadi, Engkau Yesus Juru Selamat. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara kasih dalam Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, pejamkan matamu sejenak untuk meresponi firman Tuhan sore hari ini. Pilihan ada di tangan saudara, pilihan ada di tanganmu. Apakah engkau mau menjadi orang saleh yang sungguh-sungguh untuk mengerjakan keselamatanmu, mempersiapkan hidupmu, menyongsong kedatangan Kristus kali kedua, ataukah menjadi orang fasik? Saudara kasih dalam Tuhan, saudara ini ada di tangan saudara. Namun biarlah menjadi satu kerinduanku bagi saudara jemaat yang Tuhan kasih. Biarlah kita semua menjadi orang-orang saleh yang dikenan oleh Tuhan. Urala pasyandara. Amin. Dalam lembah kekelaman, Yes. perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik
janjimu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan hidup. Sekali lagi katakan, mari angkat tanganmu. Saya jemput para pelayan maju ke depan. Yes. Dalam janjimu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Biarkan musik saja alunkan pujian ini. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Dia mati di kayu salib bagi dan untuk saudara dan saya. Sehingga melalui kematian Yesus, kita dipersatukan oleh karya Allah, melalui korban karya salib Kristus. Dan perjamuan kudus ini adalah sebagai satu sarana bagi saudara dan saya untuk melihat bagaimana karya Allah yang luar biasa, yang telah membebaskan saudara dan saya dari belenggu dosa. Dan kita tidak lagi tinggal dan hidup di dalam pelanggaran dan dosa. Ingat pesan firman Tuhan sore hari ini. Biarlah terus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Hiduplah di dalam kesalehan. Segala sesuatu ini akan hancur dan lenyap. Satu tuntutannya bagi saudara dan saya. Alangkah harus sedemikian kudusnya hidup saudara dan saya. Tentu tanpa firman dan Roh Kudus kita tidak akan mampu. Sebab tubuh dan daging ini adalah lemah. Namun percayalah, ketika engkau melatih dirimu di dalam kebenaran firman, maka itu akan membuat engkau mampu, kita mampu melewati hari-hari yang sulit, yang hendak menjatuhkan, merobohkan kita. Dia pegang kendali hidup saudara dan saya. Sore hari ini, perjamuan kudus ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kematian Kristus Yesus harus disiarkan kepada seluruh penjuru muka bumi ini. Dia adalah Allah yang turun ke atas muka bumi ini. Dan biarlah kita mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Mari kita responi sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami siap menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan dibagikan. Besar
Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bukankah roti yang dipecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur di tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya aku ucapan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap terima kasih kepada Tuhan. Mari ucap terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Mari buka mulut ucap terima kasih kepada Tuhan. Mari ucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. 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 Oh terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami bagi Kristus Yesus kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, terlebih juga perjamuan kudus yang telah kami terima. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara semua. Puji nama Tuhan. Apakah kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih untuk hambanya atas pelayanannya pada sore hari ini. Kepada Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Rudi Siregar, terima kasih untuk firman yang telah ditabur. Biarlah firman itu berbuah dan bertumbuh dan setiap kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Ya, saya bacakan pengumuman kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Hari Selasa ada 2 terobosan WBI pukul 11 secara online. Hari Rabu Menara 2 pukul 19 tetap kita lakukan melalui via Zoom atau online. Informasi ibadah kul. Hari Kamis kul Eklesia 1 di rumah Pak Manurung pukul 19. Hari Kamis kul Daud di rumah Bapak Sitepu pukul 19.
Kul Yobel Glory hari Jumat dilakukan melalui via Zoom atau online karena ibu-ibu banyak yang bepergian keluar daerah atau luar kota. Hari Jumat ada Kul Eklesia 2 di Ruko Family Bakmi OI pukul 18. Hari Sabtu ada 2 Fajar pukul 5 pagi kita lakukan online atau via Zoom. Hari Sabtu Kul Bibel Cikarang on-site pukul 14 atau pukul 2. Hari Minggu tanggal 13 November 2022 ibadah raya masih kita lakukan di Ruko Kenari THB di tempat ini. Ibadah hanya 1 kali saja, yaitu pukul 16 sampai dengan pukul 17.30 yang disertai dengan sekolah minggu. Demikianlah pengumuman ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita memberi. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema kekuatan bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saatnya kami Tuhan akan memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami telah mengangkat amplop persembahan kami Tuhan di tangan kami Tuhan Yesus. Kiranya kuduskan, tahirkan persembahan ini Tuhan untuk dipakai memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terangkat Tuhan berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Sehingga berkat itu kami dapat menabur di tempat ini Tuhan. Sehingga kas keuangan gereja kami semakin bertambah dan bertambah ya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur Haleluya. Amin. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh-sungguh katakan, angkat kedua tanganmu. Kiranya Engkau memberkati Diberkatilah hidupmu. aku Diberkatilah rumah tanggamu, suami, istri, dan anak-anakmu. dan Tuhan perluas segala usaha ladang pekerjaan bisnismu, dibawa naik oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. dan kiranya Terima kasih. menyertai dan melindungi Tuhan melindungimu dari segala petaka, mara bahaya, sakit, penyakit. daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari sore hari ini sampai Maranatha hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin, amin, amin.